Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, selamat datang di Talk to Me episode yang ke-39. Pada episode ini saya sudah bersama dengan Mbak Nisa yang baru saja lulus Fakultas Bahasa dan Sastra UNJ yang luar biasa sukses dalam bidang mengelola bisnis. Nanti kalian akan mengikuti bagaimana cara mengelola bisnis sehingga sukses. Dia juga pernah mendapatkan beasiswa dari Jarum. Jadi dia sebagai Jarum Awardee gitu ya, beasiswa Jarum Awardee. Yang tentu saja banyak berkiprah di situ dengan organisasi sosialnya dan sebagainya. Begitu juga Mbak Nisa ini telah menulis sebuah buku yang berisi tentang bagaimana cara anak-anak itu bisa sukses menjadi siswa yang hebat. Ikuti saja nanti pembicaraan dengan Mbak Nisa sampai akhir supaya tidak gagal paham. Selamat datang Mbak Nisa. Halo, selamat datang, Kak. Apa kabar nih? Luar biasa, alhamdulillah baik dan sehat tentunya. Alhamdulillah ikut senang. Tolong dong perkenalkan diri kepada Boleh. teman-teman netizen. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Anissa Ika Oktavianti, biasa dipanggil Nisa. Aku alumni dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Bahasa dan Sastra Inggris Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2019 dan sekarang menjadi entrepreneurship di bidang florist dan menjadi owner dari Kira Florist di Yogyakarta. Tapi aku tinggalnya dan aslinya dari Solo. Asli dan tinggalnya dari Solo. Iya, Ketika di Jogja betul. dulu di mana, Mbak? Di Jogja ngekos, awalnya Oke, pernah kos di Bantul, kos dekat UNY juga pernah, oke, pindah-pindah. oke, luar biasa. Banyak pengalaman dong kalau begitu ya. Iya, tentunya banyak pengalaman. Kok bisa dulu itu kemudian punya ide berbisnis dalam bidang bunga dan sebagainya? Apa yang melatar belakangi, Mbak? Oke, yang pertama tentunya hobi ya, setiap Mhm, manusia punya hobi dan mhm, setelah trial and error ternyata selama perjalanan aku hidup, aku memang menemukan passion aku di dunia kreativitas. Jadi mhm. lebih suka dan suka aja ngelihat bunga itu suka. Akhirnya coba taking the opportunities dari bunga itu akhirnya jadi cuan. Luar biasa, menjadi berkah gitu Iya, ya, luar betul sekali. biasa. Barangkali bisa share dengan teman-teman netizen, bagaimana bisa mengatur waktu kuliah dan juga mengatur bisnis. Barangkali ada step-step yang diperlukan untuk sukses di dalam berbisnis sebagai seorang Siswa. entrepreneur yang sekaligus mahasiswa. Monggo silakan. Oke, yang pertama tentunya, menjalankan bisnis di tengah-tengah kita kuliah itu nggak Mhm, gampang, mhm, karena di satu sisi kita sebagai anak punya tanggung jawab pada orang tua, kita tidak boleh mengorbankan kuliah kita, mhm, tapi di satu sisi karena kita juga punya passion dan kita mhm, juga punya, jangka panjang yang pengen kita capai, mhm, value kita, mhm, dan terutama aku untuk bisnis aku, jadi mhm. aku berusaha untuk nge-balancing kuliah jalan tapi bisnis juga jalan. Artinya pinter ngatur Iya, waktu betul gitu ya. sekali. Kemudian berikutnya apa Yang triknya? pertama nih Hmm, triknya yang hmm, bisa aku bagikan ke teman-teman mhm, semua mhm, mhm. adalah untuk, memisahkan antara yang prioritas dan bukan yang prioritas. Ya, ya, Ketika ya, betul. memang waktunya mengerjakan tugas pada saat saya masih kuliah, itu Mhm. memang aku habiskan dulu untuk, Selesaikan tugas. menyelesaikan tanpa terdistraksi oleh apapun. Mhm, mhm. Dan ketika memang aku waktunya untuk mengatur strategi atau, mengerjakan pesanan online aku, pada saat itu Mhm, saya mhm. masih online di Iya, betul kosan, ya. jadi ya memang itu sudah waktunya. Jadi antara tugas, kuliah, antara ujian-ujian UAS, Dan dan tuntutan juga bisnis tuntutan bisnis itu tidak akan saling terdistract dan tabrak. luar Pada akhirnya biasa. semua akan terkontrol dengan baik, Nah, gitu. sekarang ini kan sudah banyak pengalaman dalam Ya. suka dukanya bisnis itu. Bisa nggak diberikan tips kepada teman-teman, netizen, ada berapa tips atau apa saja yang diperlukan supaya bisa sukses di dalam mengelola bisnis? Oke, yang pertama, terkait dengan mental ya. Mhm, Sebagai seorang mhm, mahasiswa, kita sebetulnya dituntut untuk mandiri dan dewasa mhm. sebelum waktunya, gitu. Iya, Karena betul, betul. biasanya, Heeh, kerja kan nunggu lulus dulu nih, baru iya, kita bisa ngerun bisnis atau cari kerjaan gitu. iya Tapi kebanyakan begitu. sekarang pada akhirnya adalah fokus kita 2, gimana Mhm, caranya kuliah tetap jalan tapi bisnis juga jalan. iya, Yang iya, pertama adalah tentang mental sih, mental. Terus? gitu.
Yang pertama, gimana caranya kita bisa berteman sama yang namanya kegagalan. Ya, Karena oke. Kedua ya nge-build ini ya, ya, berteman dengan oh ya, kegagalan ya, heeh. gitu ya? Karena yang namanya nge-build bisnis itu nggak bisa instan dan kita Mhm. nggak ada yang tahu plot twist-nya kita membangun bisnis itu apakah langsung berhasil atau ada batu kerikil di tengah. Betul betul betul. Ketika kita nge-running bisnis tapi ngelihat, aduh kok ternyata gagal ya, ternyata belum se-settle itu ya. Mhm. Ketika mental kita sebagai mahasiswa sekaligus pengusaha tapi ibaratnya Down, kasarannya down iya, langsung gitu, heeh, tanpa kita kayak coba menelaah ulang, apa sih heeh. yang kurang dari bisnis kita, kenapa kok kita bisa gagal, seperti itu. Jadi Artinya bisa lebih memanfaatkan iya, kegagalan ya. betul. Jadi Anggap kegagalan heeh, sebagai keberhasilan yang betul. tertunda Dan barangkali gitu juga ya? dari Heeh, kegagalan itu kita bisa belajar banyak hal. Sebenarnya yang benar kurang benar apa sih? benar. Kemudian yang ketiga? Yang ketiga adalah gimana caranya kita, bisa punya mindset atau pola pikir yang punya obsesi tinggi untuk sukses. Betul betul betul. Karena ketika kita stuck di sini aja nih, ngalir Mhm, nih nah, mahasiswa gini aja, nggak berkembang, heeh, kita nggak akan tidak berkembang. terpacu untuk maju lagi. Jadi memang obsesi yang Mmm, tinggi untuk sukses itu harus kita tanamkan sejak dini. ada 3 ya. Kemudian ada Iya. lagi? Selanjutnya kita harus punya, skill berkomunikasi dan membangun relasi yang Luar biasa, bagus dengan heeh. orang lain. Betul betul Karena yang betul. namanya bisnis, Mhm, apalagi kita mahasiswa ya, heeh. kita ruang lingkupnya mungkin masih sebatas tentang teman-teman kampus. Iya iya Nah, iya tapi kita iya. harus berani ambil step lebih awal, Mhm. lebih Luas lagi, luas lagi untuk mhm. berani ketemu sama orang Iya, banyak, ngobrol supaya sama orang pemasarannya banyak. lebih luas lagi Betul kan Kak, itu, memperbanyak relasi. memperbanyak relasi. Ada lagi mungkin? Dan, keberapa ini saya lupa Yang ya. keempat, Ya, dan yang keempat, kelima sekarang, eee, lebih punya sifat yang tangguh aja sih, dan tangguh ya. konsisten, seperti itu. Oke, luar biasa. Karena kalau nge-running bisnis tapi nggak konsisten, itu ketika kita jatuh kita akan stop gitu. Betul betul betul. Udah Nah susah untuk bangkit lagi iya kan ya betul kalau ya, sekali. oke. Berikutnya Mbak Nisa ini kan juga, ketika di kampus, itu, dapat beasiswa dari Jarum ya waktu itu Iya, ya? alhamdulillah. Ya dan, bisa disampaikan untuk teman-teman netizen, syaratnya apa saja untuk bisa dapat beasiswa yang prestisius dari Jarum ini? Oke, jadi disclaimer dulu ya, Heeh, benar memang benar, iya, Jarum ini adalah beasiswa bergengsi mhm dan cara untuk menempuh tesnya juga lumayan banyak stepnya. betul betul, Jadi pada saat itu, Jarum itu memberi syarat kepada calon pendaftarnya mhm, dan memang hanya untuk mahasiswa semester 4. 4 Ya, ya, semester 4 heeh, dan yang IP-nya berapa? kedua IPK minimal harus 3,2 3,2 ya ya. banyak ya kalau sekarang ini. Iya, dan Berikutnya, yang ketiga adalah mereka dari Jarum Foundation memang mendidik orang-orang yang berprestasi dan juga aktif berorganisasi. aktif Ya, berorganisasi ya? jadi memang organisasi Heeh, itu di dunia perkuliahan selain penting untuk kita ikut tumbuh ya, iya sebagai ruang betul, kita bertumbuh, heeh. itu juga salah satu yang memang dididik orang-orang Jarum. Oke, itu syarat administrasi ya kurang Ya, lebihnya. dan Berikutnya setelah, memenuhi syarat administrasi apa yang harus dilakukan? Seleksi apa tentunya lagi? kita isi formulir dan Mhm saat isi formulir itu banyak, hal-hal yang harus kita deskripsikan, mulai mhm, dari kita itu siapa, kita itu seperti apa, hal-hal yang menjadi interest kita itu apa, mhm, pengalaman sosial kita itu apa, seperti kita oke pernah oke ikut pengabdian, kegiatan sosial segala macam itu ada formnya sendiri oke. dan Kayak kita CV ya, iya, heeh. meng-highlight kehebatan kita di situ Betul, ya, jadi meng-highlight apa yang telah kita tempuh heeh. selama kita ikut organisasi atau pengabdian Ada itu. tes tertulis barangkali di situ? Ada, Apa yang selain, diteskan? Ya, administrasi, terus kita masuk ke tes tertulis. mhm Tes mhm. tertulis di situ kita menggabungkan nih antara kita cepet untuk, merespons soal-soal. Apa? Ada Tentang apa saja? matematika, Matematika? matematika dasar, Iya, heeh, terus habis itu ada bahasa Indonesia, mhm. dan juga ada psikotes. Bahasa Inggris tidak ada? Pada saat itu belum. Belum ada? Iya. Kayak anu ya berarti TPA ya, Iya, tes kayak potensi tes akademik potensi gitu ya? akademik gitu. Setelah lolos tes, tertulis apalagi? Setelah itu nanti, ada pengumuman dulu nih, Iya, karena heeh, tidak semua langsung heeh lolos, heeh, setelah betul lolos betul. nanti masuk ke interview, Interview, ya. apa yang diungkap di dalam interview itu? Yang diungkap di interview sebenarnya yang aku highlight dan masih aku ingat adalah 2 hal. Iya, Yang apa? pertama, tentang pengalaman kita ya, jadi lebih dikulik lagi tentang Oke, CV kita, heeh, dan betul. yang kedua tentang problem solver dan juga critical thinking kita. Oh, kemampuan critical Iya, thinking and betul. problem solving ya? Kita Itu yang dihadapkan kasus sama heeh, yang interview. penyelesaiannya gitu ya? Heeh, gimana Oke oke, caranya luar kita biasa. seorang calon Based jadi Heeh, Based itu iya, julukan penerima base one beasiswa ya? Jarum, Oke oke, itu bisa, memecahkan masalah dan juga punya critical thinking yang, baik. Karena nggak semua di dunia saat ini tidak semua informasi
bisa kita serap mentah betul betul ketika betul. kita jadi orang muda yang tidak punya critical thinking yang baik, kita bisa Bisa kemakan kemakan hoax hoaks, seperti iya itu. betul, tanpa, kompromi, sama yang Iya, diucapkan tadi kan, betul. makan hoaks gitu. Kembali tadi ketika bicara tentang syarat, beasiswa Jarum tadi, Ya, Mbak Nisa kan menyinggung tentang masalah organisasi. ya, Apa yang satu. organisasi apa saja yang pernah Mbak Nisa ikuti di kampus waktu itu? Oke, ketika saya memutuskan untuk memilih organisasi, memang Hmm, saya memutuskan mana organisasi dan tempat aku bertumbuh ini yang hmm, memang sesuai dengan passion dan memang itu yang aku butuh. iya, Dulu apa aku waktu itu? ikut di BEM dan Di juga BEM di BEM fakultas, BEM universitas? Fakultas Fakultas. Posisinya sebagai apa waktu itu? sebagai staf di kesejahteraan publik. Apa itu yang dilakukan kesejahteraan publik? Yang dilakukan sebetulnya lebih banyak melakukan proker tentang pengabdian sih, kan ada SBS Iya iya, Charity, heeh, ada charity. SBS Mengabdi, Oke oke oke. Berikutnya yang kedua? dan yang kedua aku, semester 5 Mhm, itu ikut di UKM Kewirausahaan. Iya, kewirausahaan, karena oke, memang ya. Passion-nya juga next-nya di situ, iya, ya, next-nya aku betul pengen betul. nge-build bisnis, jadi aku Heeh, perlu sanggupnya belajar di dulu situ, di ya situ, kan, ya, iya. oke. Apa waktu itu proker yang dilakukan, oleh UKM pada saat itu? Proker yang dilakukan di UKM banyak ya, cuman Heeh, waktu proker itu ya, yang aku kaitan pegang bisnisnya. adalah karena aku masuk ke Business Mhm, Education Center mhm Department, mhm. jadi, proker yang aku pegang itu menyelenggarakan 10 kali pelatihan bisnis. Jadi aku Selama 1 tahun? iya, 10 kali? 10 kali. Luar Dan biasa. itu kan dari aku pribadinya juga Mhm, nge-handle dan ketemu sama pembicaranya banyak, dan luar itu kan kita biasa. sharing dan banyak, pengalaman dari mereka, dan Iya. tentunya kan mereka yang udah nge-running bisnisnya lebih Iya iya daripada iya. aku. Artinya praktisi dan juga, teoretikus akademikus Iya, gitu ya, akademisi ya. Luar biasa, 10 kali dalam 1 tahun itu iya. hampir sebulan sekali itu Iya, ya, sebulan sekali. luar biasa. Kemudian Mbak, Nisa itu kan juga pernah menulis buku kaitannya dengan, bagaimana menjadi anak-anak yang atau murid yang sukses atau yang hebat itu. Iya, Bisa diceritakan isi buku itu apa, Mbak? oke. Jadi background-nya dulu ya, Iya, kenapa heeh saya menulis heeh buku heeh itu heeh. berangkat dari ketika aku KKN tahun Mhm kemarin, mhm di KKN di Desa Jatinom, di mhm situ explore dan juga observasi dulu bagaimana keadaan anak-anak di sana, mhm bagaimana mhm. problematika yang mereka hadapin, Mhm, dan akhirnya okelah aku mengerucutkan bahwa ada satu permasalahan di situ adalah tingkat literasi dan kegemaran mereka terkait dengan belajar itu yang masih minim. menurut rendah ya. Ya, nah Terus? akhirnya terbitlah buku yang berjudul Be a Great Student itu tadi. Oke. Ya, di buku itu pada intinya adalah meng-highlight bagaimana caranya anak-anak dari yang candu sama game, jadi Ya, mereka memanfaatkan HP itu menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat, mhm dan juga dari yang mereka gemar membacanya, berliterasinya itu masih rendah, mhm, dari buku itu bisa menjadi media yang oh ternyata membaca itu tidak semonoton dan membosankan itu, karena luar di buku biasa. itu adalah children book, jadi bergambar, Mhm ada mhm, ilustrasi oke gambar. oke. Tadi bicara tentang, kebiasaan main game Ya, tadi ya. Bagaimana bisa apa namanya, melakukan alterasi ya supaya anak-anak itu tidak menghabiskan waktunya di game, tetapi kemudian dipindahkan ke yang lain. Bagaimana caranya kemarin trik yang oke. dilakukan? Jadi, kita memang little step ya, Mhm kita waktu pada saat KKN itu, step-step kecil apa yang bisa kita manfaatkan untuk anak-anak. Nah, mhm pada saat itu, eee, pandemi ya, jadi pada mhm. saat pandemi itu kan memang gadget untuk anak-anak itu kan memang menguras waktu mereka, karena Betul keseharian betul. mereka kan di rumah. Iya, Nah, pada saat mengerjakan heeh, soal-soal PR juga pakai iya, itu, kuliah sekolahnya juga pakai itu, betul. terus? Dan pada saat itu kita menelaah bahwa dunia digital, terus belajar untuk gimana cara ngedesain, Mmm, itu kedepannya menjadi skill yang diperlukan ketika amat sangat mereka penting ya, besar. Dan heeh. akhirnya kita Desain grafis ini ya? iya Ya, betul, dan terus? akhirnya kita memperkenalkan yang namanya aplikasi Canva. Canva Pada ke saat itu mereka? baru nge-hype-nya. Oke. Nah, gimana nih caranya anak-anak dari main HP tapi cuma wasting time di game-nya Iya, mereka, heeh. tapi kita alihkan ke sesuatu yang bermanfaat. Ini loh ada Iya, aplikasi Canva, kalian bisa loh belajar main menggambar, coret-coret di mengenai itu, sini. oke Seperti oke oke, itu. luar biasa. Dari langkah kecil kan mereka nanti akan mengenal, akhirnya keterampilan mereka itu akan meningkat.
makin lama makin senang Iya, untuk makin memanfaatkannya itu senang karena gitu. semakin, pandai untuk bikin Iya, gambar ini, gambar itu dan mengubah jadi sebagainya. kegiatan dari game Iya, jadi sesuatu yang bisa, eee, heeh, jadi keterampilan untuk mereka. iya iya. Mbak Nisa kan juga pernah, apa namanya, berpengalaman sebagai privat ya, Iya, bahasa Inggris waktu itu betul. ya. Apa kira-kira ya, kesulitan yang bisa di-highlight, dari mereka, untuk segera ditangani tentang kaitannya ketidakmampuan berbahasa Inggris itu untuk Oke. anak-anak? Mhm, Jadi kondisi anak-anak di Jatinangor itu memang, dia berliterasi aja tuh udah malas gitu, mhm, maksudnya kegemaran mereka membaca itu masih kurang. oke oke, Apalagi aku, masuk ke ranah mereka mhm, dari, jurusan bahasa Inggris. oke oke Aku oke. pengen membawa gimana nih caranya mereka suka bahasa Inggris Iya, tanpa punya mindset bahwa bahasa Inggris itu susah. susah, Nah sulit gitu loh. Oke oke. akhirnya lewat buku bergambar tersebut aku pengen memperkenalkan, "Ini loh, kalian itu selain, belajar itu nggak monoton, bahasa Mhm. Inggris tuh asik loh." Oke oke. Kalau kaitannya dengan privat yang, Mbak Nisa lakukan, ngajar bahasa Inggris di, apa namanya, English Center apa-apa di Bantul itu, Iya, ada pengalaman yang menarik di situ? saat ini berarti aku flashback ya, Heeh coba heeh, ketika aku, masih jadi guru tenor mhm bahasa mhm Inggris. mhm. Di situ karena memang, yang pertama sih aku meng-highlight, aku pernah jadi, dapat award tentor pendatang baru paling Luar biasa. hits atau apa, aku Oke, tuh ya lupa ya ya. ya, heeh Dan di situ kan memang pilihannya itu bukan dari, nominasi atau voting, itu bukan, tapi iya, dari performa kita performa sebagai mengajar pengajar. di situ ya? Pada saat itu kan pandemi juga, Mhm jadi mhm. anak-anak, nggak masuk, ke sekolah Iya, dan online otomatis semua. online Iya dan iya, otomatis kita sebagai, tentor pengajar bimbel heeh. harus ngebangun semangat mereka belajar Iya, dan oke. kita harus, dan itu kan juga era shifting ya, Iya, dari betul. yang mereka full diajar sama guru mereka di sekolah, terus kepahaman mereka juga makin tinggi, Mhm, tapi ketika pandemi, itu mungkin menjadi tugas kita berkurang. Iya sebagai iya, tentor, tentor tadi ya. gimana caranya PR mereka juga Terselesaikan dengan iya, baik, dan semangat mereka mereka juga tidak kendor paham, juga heeh, kan gitu. Iya, oke oke. jadi lebih ke performa mengajar ke Oke, anak-anak. ya betul. Mbak Nisa juga pernah menangkan, sebagai juara ketiga dari bisnis plan ya waktu itu ya, tahun Iya, pernah 2021 ikut ya. lomba Apa bisnis yang plan. apa yang tampilkan di dalam, proposal itu, lomba itu? Pada saat itu saya dan juga kedua tim saya, punya pikiran gimana nih 2 anggota tim ya? iya 2. Mhm Nah mhm itu kan kita jalan-jalan aja mhm nih kayak iseng aja, mhm kok ternyata jerami ini, nggak dimanfaatin dengan baik ya, kadang mhm. cuma dibakar, ketika Iya dibakar iya, kan bener banget, menimbulkan heeh. polusi, Heeh, seperti bener itu. bener, Terus heeh. akhirnya gimana caranya jerami ini kita manfaatin untuk hal-hal yang bermanfaat, dan Iya, juga akhirnya kepikiran, kayaknya ini bisa jadi bahan dasar paper bag. oke oke oke. Akhirnya kita carilah, trial and error gimana caranya jerami ini bisa jadi bahan dasar untuk bikin paper bag sebagai Iya iya. pengganti yang kertas biasanya itu. Iya, kalau kertas biasa itu Heeh, mahal, maka kemudian alternatif ini, sampah yang tadinya jerami, iya sampah gitu ya, kemudian dimanfaatkan menjadi paper bag yang iya, mengundang berkah kan gitu. heeh. Bagaimana bisa cerita prosesnya untuk membuat kertas dari jerami? Oke, jadi pada mulanya si jerami ini kan kita sortir dulu, kita Mhm kumpulkan, setelah mhm itu kita rendam. mhm Jadi kita rendam itu biar mereka melunak dulu. mhm, Nah, terus habis mereka, udah melunak nih, akhirnya kita, ambil hancurkan juga dengan blender? ya kita hancurin karena pasti Mhm manual mhm, ya, iya, kita heeh, hancurin pakai blender, mhm, udah halus jadi semuanya, bubur gitu ya? jadi bubur. Mhm, Nah, tapi kita nggak bisa kalau cuma pakai, jerami aja, iya, gitu. Karena dari heeh partikelnya kan heeh, mereka betul nggak betul, bisa lengket. heeh, benar benar. Nah, akhirnya punya pikiran, kita mengkombinasikan kertas yang bekas. Kertas Jadi bekas, kertas dari oke. tukang rosok yang nggak Oke, kepakai, nggak pakai juga sampah lagi ini kan itu. sampah Berapa lagi. persen jerami, berapa persen sampahnya Tentunya lebih banyak jerami ya, karena emang jeraminya? bahan Berapa persen dasarnya kira-kira? jeraminya 70% Heeh heeh, dan kadar untuk, kertas bekasnya itu tiga tiga puluh puluh persen. persen. Oke, kemudian setelah jadi bubur bagaimana caranya Nah, membuat setelah menjadi jadi kertas? bubur, gimana caranya kan dia jadi lembaran gitu ya, Heeh, terus kita, inisiatif pakai alat semacam screen sablon, screen sablon itu, yang iya. kotak itu. Buburnya dituang di situ. Heeh, kita tuang Heeh, karena masih ada airnya nih, mhm, akhirnya kita ayak biar airnya ayak, itu berkurang. ya akhirnya keluar-keluar, Heeh, ya. Kemudian yang tersisa jadi buburnya aja, iya buburnya kemudian aja.
Setelah itu? Setelah itu kita jemur di bawah sinar matahari, tapi sambil kita tipiskan lagi pakai handuk kecil, biar Oke, dia jadi ada lembaran. dipenet-penet gitu ya, Dipenet-penet gitu bahasanya, ya. iya, Ya betul. kemudian dijemur sehingga kering, Iya, akhirnya siap menjadi iya, kertas. habis kering kan udah jadi lembaran, Mhm. terus dibentuk manual jadi kertas, seperti Oke, itu. oke, oke. Nah, ini teman-teman netizen yang kalian ingin menjadi pebisnis, industri paper bag, bisa memanfaatkan jerami Betul, tadi untuk membuatnya, kan gitu. iya. Mbak Nisa sekarang ini kesibukannya apa? Oke, kesibukannya karena udah lulus juga ya, jadi Mhm. kesibukannya sekarang memang running bisnis di Kira Floris aja sih. Oke, Iya. namanya Kira Floris Iya ya? betul, Lokasi Kira di mana, Floris. Mbak? Kita lokasinya ada di samping kampus Sanata Dharma. Jadi aku Iya, pilih lokasi emang strategis dekat UNY, Moses dekat Gatot-Kaca UGM, ya? betul. Moses Oke, Gatot dan Kaca. bisa dicari juga di Google ya? Iya, cari Kira, teman-teman nah Kira ya, Floris. Kira Floris ya. Rencana ke depan apa, Mbak? Rencana ke depan tentunya semoga Kira Floris makin settle Mhm, dan makin bisa buka sukses, cabang ke tempat di yang lain. kota-kota lain Ya, dan oke. insya Allah tetap pengen lanjut S2. S2 ya, Iya, banyak S2 kan, bisa cari beasiswa dari iya, LPDP dan betul. sebagainya kan gitu. Sukses mudah-mudahan nanti ke Ya, depan, kan gitu. amin. Mbak, Nisa bisa sukses ini itu inspiratornya siapa? Oke, kalau, ditanya inspirator banyak ya, Ya, banyak yang orang paling yang utama bisa apa? ini, Heeh, tapi yang paling utama yang selalu aku pegang dan selalu mhm, aku jadikan role model, mhm. itu adalah Raffi Ahmad dan Nagita Raffi Slavina. Ahmad sama Betul, Mbak Gigi. ya Luar betul, biasa, Raffi ini di sini ada fansmu yang fans berat kamu, boleh jadi dihubungi Kira Floris, Floris. siapa tahu kan Oke, di-endorse. iya. Apa dari Raffi Ahmad dan, Gigi ya, yang kamu, apa namanya, kagumi? Ya, kalau mereka kan kita udah tahu ya banyak, Hmm, masyarakat Indonesia tahu mereka menjalankan trans entertainment yang mhm, mulai dari kecil banget sampai mhm. akhirnya Jadi sekarang raksasa jadi seperti sekarang ini? raksasa ya, Iya, heeh, banyak lini bisnisnya yang iya, tersebar di berbagai bidang. mhm, Itu oke. sih yang pertama dari kesuksesannya. Ya, Dan yang yang kedua? kedua bagaimana Raffi Ahmad ini sebetulnya, membangun kehidupan rumah tangganya Luar biasa ya ya, dari mereka yang yang selalu gagal ditimpa, apa pernah nama, gosip-gosip itu ya gosip gosip itu bikinan Raffi miring. sendiri atau memang nyata Kurang sebenarnya? tahu ya kalau itu ya. Iya, Akhirnya e tetap mereka bisa jadi keluarga yang harmonis, itu kan heeh, nggak gampang juga. oke, oke. Dan yang Iya, terakhir, heeh, gimana caranya mereka, terutama Raffi Ahmad ini, mhm, memanusiakan manusia ya. Jadi karyawannya ya ya utamanya? karyawannya dan Mhm, cara mengelola hubungan sosial mereka dengan kerabat-kerabat. siapa tahu nanti juga Raffi Ya, Ahmad memanusiakan Mbak Nisa siapa ya, tahu kira ya. siapa tahu kan gitu. Mbak Nisa tolong dong berikan saran-saran untuk teman-teman netizen supaya bisa tangguh hebat menjadi pengusaha Oke. seperti panjenengan. Silakan. Oke teman-teman, satu nasihat dari aku adalah, jika kamu bisa membesarkan mimpi sendiri, kenapa harus membesarkan mimpi orang lain? Luar biasa. Ya, ngapain membesarkan mimpi orang lain? Kau bisa Iya, membesarkan mimpi sendiri ya. hidup kan Luar bermimpi untuk betul, diri betul, sendiri. betul. Iya, artinya impian, cita-cita masa depan itu juga harus diupayakan Iya, dengan sungguh-sungguh betul untuk sekali. kesuksesannya. Mbak Nisa sudah terima kasih sekali sudah datang di studio kami. Terima kasih juga atas kisah-kisahnya yang luar Iya, biasa, ceritanya, tips-tipsnya untuk teman-teman di netizen. oke. Kami di sini mengucapkan terima kasih atas semuanya dan juga mendoakan semoga apa yang dicita-citakan oleh Mbak Nisa agar Kira Floris nanti berkembang pesat, dan siapa tahu nanti Amin. juga bersinggungan dengan Raffi Ahmad dan sebagainya, Waduh, siapa siapa tahu nanti tahu kan ya, ya, siapa tahu gitu ya. colek Terima Raffi kasih. Ahmad kan? Oke. Oke, kami di sini ikut mendoakan semoga sukses ke depannya Ya, dan juga bisa untuk melanjutkan studi S2-nya. amin. Amin. Teman-teman begitu apa kira-kira apa yang bisa kita bicarakan dengan Mbak Nisa yang entrepreneur yang luar biasa hebat ini. Itu ya, tetapi jangan lupa ya untuk tetap senantiasa, follow media sosial kami, TikTok, Facebook, dan juga Instagram, creative.navigation. Saya kira kita akhiri pembicarakan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.